Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan materi belajar C++. Pada video ini, kita akan belajar mengenai fungsi break di looping for. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah belajar tentang fungsi continue. Sekarang kita cari perbedaan dengan fungsi break ini. Sebelum kita mulai, kita buka terlebih dahulu software dev C++-nya. Lalu buat file baru menggunakan Ctrl N. Di file tersebut, tambahkan library IOStream dan juga fungsi utama berupa integer main, agar program kita dapat berjalan dengan normal seperti pada video-video sebelumnya. Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan coba untuk jalankan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Di sini, kalau kita lihat hasilnya itu akan menampilkan teks 0, 1, dan 2. Sedangkan pada video sebelumnya, kita bisa menampilkan angka dari 0 sampai 9, tapi angka 3-nya tidak ada. Jadi hanya 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pada video ini hanya menampilkan sampai angka 0, 1, dan 2. Nah, saya akan coba jelaskan kodenya. Kalau kamu perbandingkan dengan kode di video sebelumnya, teks yang ada di sini asalnya continue, tetapi saya buat break. Nah, untuk loopingnya masih sama. Di sini ada satu buah variabel bertipe data integer. Untuk nilai awalnya itu 0. Kemudian, syarat agar looping ini bisa dijalankan, indeks harus kurang dari 10. Dan increment-nya itu sebanyak 1 poin. Berarti kalau kita lihat secara sekilas, kan ada 10 perulangan. Kita coba hitung menggunakan jari dari mulai angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jari yang kita hitung ada 10. Jadi ada 10 perulangan. Karena tadi kita hitung dari angka 0 sampai 9. Nah, di sini ada percabangan di mana kriteria atau syaratnya itu berupa variabel indeks sama dengan 3. Nah, jika kriterianya terpenuhi, akan mengeksekusi kode break di sini. Kalau sudah selesai, akan mengeksekusi yang ini, yaitu menampilkan angka. Nah, tapi fungsi break di sini adalah untuk menghentikan looping atau perulangan. Jadi, ketika kode masuk ke dalam if ini atau program masuk ke dalam if ini dan mengeksekusi kode yang ada di sini, tidak akan lanjut ke bagian sini. Jadi, ketika sampai di baris break, akan langsung keluar dari looping, sehingga mengeksekusi yang ada di sini. Contohnya, semisal indeks asalnya 0. Apakah 0 sama dengan 3? Tentu saja tidak kan? Oleh karena itu tidak masuk ke dalam if. Jadi bisa ditampilkan menggunakan fungsi cout, index, and line. Jadi hasilnya 0. Kemudian looping selanjutnya atau perulangan selanjutnya, indeks berisikan angka 1 karena sudah ada increment di sini. Nah, apakah angka 1 sama dengan 3? Tentu saja bukan. Jadi masih bisa menampilkan angka 1. Hasilnya ada di sini. Lalu, perulangan berikutnya,
indeks nilainya itu menjadi 2 karena sudah ada increment. Nah, 2 apakah sama dengan 3? Tentu saja bukan. Oleh karena itu, tidak masuk ke dalam if ini, sehingga masih bisa menampilkan angka 2. Ini tampilannya. Nah, berikutnya, indeks berisikan angka 3 karena sudah ada increment tadi. 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, 3 apakah sama dengan 3? Betul hasilnya. Jadi, if ini terpenuhi, sehingga masuk ke dalam if tersebut dan mengeksekusi kode atau komen break. Nah, break di sini adalah untuk menghentikan sebuah perulangan. Jadi ketika sudah sampai break ini, tidak bisa mengeksekusi cout. Kenapa? Karena sudah dipaksa keluar dari looping. Jadi langsung mengeksekusi yang ada di luar looping ini. Sehingga kalau kita lihat, program terhenti atau proses exit. Kalau kita misalkan tambahkan teks di sini, kita coba jalankan. Nah, muncul seperti ini. Karena teks di luar dari looping. Sehingga ketika break sudah dieksekusi, tetap akan mengeksekusi kode yang di luar looping. Jadi, yang cout tidak dieksekusi yang ada di dalam looping. Tapi, kode-kode yang di luar looping masih bisa dieksekusi. Jadi, break itu hanya terpaku pada yang di dalam looping ini. Jadi, kalau misalkan nanti ada looping di dalam looping, jadi ada loop pertama dan loop kedua. Nah, jika break-nya itu hanya ada di loop kedua, maka yang berhenti perulangannya itu hanya di loop kedua, sedangkan loop pertamanya itu masih jalan. Jadi, ini hanya berlaku untuk satu skop saja. Kebetulan skop di sini adalah looping yang ini. Nah, seperti itulah materi dari penjelasan break di perulangan for. Kalau kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Nah, kalau kamu belum ada pertanyaan, kamu bisa explore dengan mengerjakan tugas, yaitu tolong hanya tampilkan hingga angka 5. Karena sebelumnya hanya menampilkan angka 0, 1, dan 2. Nah, coba tampilkan angkanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti sampaikan hasilnya di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.